Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 1 Mei 2024 berkenaan dengan Hari Buruh Nasional. Firman Tuhan terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 16-17 dengan tema upah dari bekerja. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih. Kami ingin belajar bahwa pekerjaan adalah sebuah anugerah, pekerjaan menandakan kami hidup, dan pekerjaan adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan Hari Buruh Nasional pada hari ini. Mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Allah, apa yang dimaksud dengan upah daripada bekerja. Kalau berbicara tentang upah, maka kita akan melihat yaitu timbal balik dalam bentuk finansial ataupun fasilitas yang kita dapatkan di mana kita bekerja di satu perusahaan, di satu badan lembaga pendidikan ataupun bentuk-bentuk yang lain. Maka di sana terjadi hubungan timbal balik. Di dalam sebuah relasi bekerja, maka ada yang namanya hak dan kewajiban. Dan setiap kali melakukan sebuah koordinasi dan kesepakatan bekerja, maka hak dan kewajiban itu akan disampaikan sebelumnya, apa hak kita dan apa kewajiban kita. Dalam sebuah relasi bekerja yang baik, maka hak dan kewajiban itu perlu seimbang. Jangan sampai orang bekerja dengan berjerih payah, tetapi hak-hak dasarnya tidak diberikan. Jangan juga kemudian kita meminta hak yang menjadi bagian dari kita, tapi kita tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan hak yang didapatkan, tidak secara maksimal, maka itu pun adalah ketidakseimbangan. Sahabat seperjalanan, hidup ini membutuhkan sebuah keseimbangan. Di dalam relasi kita tahu dengan jelas, jikalau tidak seimbang, tidak pernah akan terjadi sebuah hubungan yang lama. Demikian juga dalam hubungan rumah tangga, hubungan bekerja, hubungan sosial. Jikalau tidak seimbang, tidak akan bertahan lama. Dalam sebuah komunitas bertetangga, kita kemudian ada di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Jika kita bertemu dengan satu masyarakat, tatkala ada kerjasama gotong royong membersihkan lingkungan, melakukan segala sesuatu yang bersifat bersama-sama, ada kelompok orang-orang tertentu yang tidak pernah mau melakukan kewajibannya. Tentu orang tersebut dianggap tidak memberikan fungsi dan faedah, tidak memberikan sumbangsi kepada lingkungan di mana dia tinggal. Tentu orang tersebut tidak diharapkan tinggal yang di sana. Bahkan mungkin sikap ekstrim mengusir orang yang bersangkutan. Allah sudah mengerjakan tentang apa yang namanya itu. Hak dan kewajiban itu dijalankan secara bersama. Bagaimana sikap kita? Apa yang disebut dengan upah dari bekerja? Dari bagian firman Tuhan, ada prinsip-prinsip di dalam bekerja. Yang pertama, kita harus pahami bahwa bekerja itu adalah sebuah anugerah. Bekerja menandakan kita masih hidup. Tatkala kita bisa bekerja berarti kita masih sehat. Tatkala kita bisa bekerja berarti kita dipercayai. Dan Tuhan berkata di dalam kitab Kolose, biarlah apa yang engkau perbuat dan engkau lakukan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebuah pertanggungjawaban di dalam bekerja, apapun bentuknya, tugas kita dan kewajiban kita. Kita melakukannya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukannya semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Sekalipun dalam hubungan bekerja sama, tentu berelasi. Tatkala kita bekerja dengan baik, melakukan kewajiban kita dengan baik, maka yang pertama-tama bukanlah untuk nama baik dirimu sendiri, tapi Tuhan dimuliakan. Sehingga kita boleh katakan bekerja adalah sebuah pelayanan. Seluruh tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik perbuatan, baik perkataan, tatkala itu dilakukan untuk kemuliaan Allah, maka itu adalah pelayanan. Jadi pelayan tidak serta-merta hanya berkenaan dengan gereja. Pelayanan tidak serta-merta hanya dengan kegiatan pada hari Minggu dalam ibadah. Tapi pelayanan itu adalah seluruh tindakan, perbuatan, perkataan yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Maka itu adalah pelayanan. Tatkala kita melihat pekerjaan sebagai sebuah pelayanan, maka kita akan melakukan semuanya dengan segala yang terbaik, dengan semaksimal mungkin.
Karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat kemuliaan diri, bukan juga buat kemuliaan di mana Tuhan yang menjadi majikan, yang menerima kita bekerja di dalamnya. Sahabat seperjalanan, hal yang lain adalah bagaimana supaya kita upah bekerja itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi kepercayaan itu sudah upah. Kita sudah bekerja bisa sehat, itu pun juga adalah upah. Tak kala kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, kita mendapatkan upah yang berasal dari Tuhan. Lalu apalagi pelajaran yang kita harus lakukan? Bahwa kita harus melakukannya dengan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Saudara, pekerjaan akan sangat berat kalau kita lakukan dengan bersungut-sungut, kalau kita lakukan dengan ketidakrelaan, kalau kita lakukan dengan membandingkan. Kenapa saya lebih capai, lalu dia tidak capai, saya lebih berat, dia lebih ringan, tetapi dapat perlakuan yang sama. Selama kita melihat tentang unsur manusianya, maka kita akan lelah bekerja. Sesuatu yang kita kerjakan bukan karena perbandingan, sesuatu yang kita kerjakan bukan karena hubungan timbal balik dengan majikan, tetapi kita kerjakan demi kemuliaan Allah. Maka ada ucapan syukur. Pekerjaan yang dilakukan dengan ucapan syukur akan penuh dengan ketulusan. Pekerjaan yang dilakukan dengan ucapan syukur akan selalu ada punya energi yang selalu besar. Kita akan melakukannya dengan kualitas yang sebaik mungkin. Dari awal, di pertengahan, sampai akhirnya kita kerjakan sebaik-baiknya. Karena kita bekerja dengan mengucap syukur. Tak kala kita sudah bisa mengucap syukur, itu pun menjadi upah buat kita. Karena bekerja dengan sukacita, itu adalah upah. Sukacita bukan bentuk finansial, tetapi itu upah kita. Kita akan dengan rasa senang, tidak dengan berat hati, melakukan semuanya. Dan tentu Tuhan dimuliakan. Dan tentunya juga, di mana kita bekerja, di mana kita berjuang, di mana kita berusaha, orang-orang sekitar akan terberkati. Dan kita menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah melayani di tempat di mana kita bekerja. Sahabat seperjalanan, menjadi ibu rumah tangga bekerja buat keluarga. Menjadi guru bekerja di dunia pendidikan. Menjadi seorang advokat, politikus bekerja di dalam pemerintahan. Semua area pekerjaan adalah pelayanan. Suatu kita melakukannya adalah untuk Tuhan. Maka itu adalah upah daripada bekerja. Kalau kemudian kita mendapatkan timbal balik secara finansial dan fasilitas dan yang lainnya, tentu itu sesuatu yang wajib kita dapatkan. Karena itu adalah hak-hak kita. Tetapi biarlah fokus yang paling utama dari bekerja adalah kita melakukannya untuk kemuliaan Allah. Sewaktu kita melakukannya untuk kemuliaan Allah dengan rasa syukur, ada ketulusan, ada sikap maksimal yang dilakukan, maka itu adalah upah. Dan Tuhan akan memberkati, mencukupkan segala kebutuhanmu. Itu janji Tuhan. Orang yang rajin dalam bekerja, orang yang setia, orang yang jujur dalam bekerja, maka Tuhan dimuliakan. Maka Tuhan tidak akan menahan berkat yang datang dari Tuhan. Kalaupun manusia tidak bisa memberikan, maka Tuhan akan melimpahkan upah kepada engkau, berkat kepada engkau, dengan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh manusia. Mari sahabat seperjalanan, upah daripada bekerja adalah kita bisa memuliakan Allah, bersyukur, dan melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.